Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bab 4 sholat berjamaah untuk materi di semester 1 ini ya. Nah, anak-anak semuanya, apa sih sholat berjamaah itu? Iya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Ada juga namanya sholatul munfaridah. Sholatul munfaridah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Apa sih bedanya dengan sholat berjamaah? Nah, kalau sholat berjamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya makmum. Nah, itu ya Nanda semua perbedaan sholatul munfaridah dan sholatul jamaah. Sudah tahu kan perbedaannya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita lihat tabel perbedaan berikut ini. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat-sholat lainnya, sholatul munfaridah dan sholatul jamaah sama ketentuannya ya. Hanya nanti yang membedakan bahwa sholat jamaah ada makmumnya dan posisi makmum juga nantinya akan diatur. Kemudian melibatkan dua orang atau lebih itu sholat berjamaah. Ada yang berperan sebagai imam dan makmum, itu khusus sholat berjamaah. Nah, sudah tahu kan? Selanjutnya, apa sih dasar-dasar hukum sholat berjamaah? Kita lihat ya, dalilnya sebenarnya banyak sekali. Tapi di sini yang kita cantumkan hanya sebagian saja ya. Nah, ada surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Kemudian, ayat menjelaskan dianjurnya sholat berjamaah di tengah peperangan, apalagi jika dalam kondisi aman dan damai. Nah, sejatinya ayat ini berbicara tentang anjuran sholat berjamaah di tengah peperangan. Di tengah peperangan yang luar biasa seperti itu saja, kita dianjurkan untuk berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak dalam peperangan, di mana kita sholat bisa dengan tenang, ke masjid dengan tenang, sholatnya juga dengan tenang ya. Apalagi sekarang masjid-masjid sudah berlomba-lomba untuk menyamankan jamaahnya. Ada yang pakai kipas angin, ada yang pakai AC dan lain-lain. Semoga kita selalu bisa sholat berjamaah ya. Amin. Nah, kelebihan sholat berjamaah. Setiap langkah menuju masjid untuk berjamaah akan dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat 1 derajat. Masya Allah. Ada lagi nih kebaikannya, yaitu akan menjadi penerang bagi pelakunya di akhirat kelak. Masya Allah. Jadi di akhirat nanti, kalau kita sholat berjamaah, nanti seakan-akan jalan kita diterangi ya. Nah, sholat subuh, isya, dan asar sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Terlebih lagi kalau kita bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, itu luar biasa ya. Di tengah-tengah kesibukan kita di waktu zuhur dan asar, kita beraktivitas, belajar, berolahraga, membantu orang tua, namun kita masih berjamaah, bisa berjamaah di waktu itu, di waktu zuhur, isya, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masya Allah, begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ananda semuanya, siapa di sini yang mau terus salat berjamaah? Masya Allah semuanya ya, alhamdulillah. Nah, ananda semuanya, ternyata menjadi seorang imam itu tidak sembarangan. Ada syarat sahnya imam dan makmum. Ya, syarat sah imam apa saja? Islam, tidak gila ya, tidak mumayyiz,
sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jika ada laki-laki, maka imamnya harus laki-laki. Namun jika tidak ada laki-laki, barulah nanti imamnya perempuan. Kemudian dia tidak sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Memiliki bacaan yang baik dan bagus, tajwidnya benar, panjang pendeknya, dengungnya, ya. Nah, itu sudah benar. Tidak sedang menjadi makmum. Nah, kalau seseorang masih menjadi makmum, imam dia masih ada dan dia masih menjadi makmum, tidak boleh kita angkat dia menjadi imam. Tidak boleh kita tepuk pundaknya kemudian dia jadi imam. Kecuali kalau imamnya sudah selesai, ternyata dia masih masbuk, berdiri lagi 1 rakaat, maka boleh dia kita angkat menjadi imam kalau dia sudah selesai bermakmum dari imam yang sebelumnya. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian syarat sah makmum apa sih? Ya, yang pertama pasti berniat menjadi makmum Islam, ya, tidak hilang akalnya. Kemudian sudah mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan atau yang buruk. Makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih dalam keadaan melakukan sholat qadha. Nah, kita harus yakin nih bahwa imam yang mau kita pilih dia bukan melakukan sholat qadha, sholat mengganti misalnya, bukan. Tapi dia benar-benar melaksanakan sholat pada waktunya, gitu ya, bukan sholat qadha. Sholat yang mungkin tahun lalu dia tinggalkan, baru digantinya sekarang ketika kemudian dia taubat dan mengganti sholatnya. Nah, kita harus yakin bahwa dia tidak sedang melakukan sholat pengganti. Posisi makmum tidak lebih maju dibandingkan imam. Jadi posisi makmum berada di sebelah kanan imam kalau makmumnya 1 orang laki-laki. Jadi posisinya tidak setara dengan imam dan tidak lebih maju dari imam. Ya, sedikit di belakang imam atau 1 jengkal atau setengah jengkal di belakang imam, ya. Kemudian mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Ya, namanya makmum pasti kita harus melakukan apa saja yang dilakukan oleh imam, gitu ya. Nah, Anda semuanya, siapa sih prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkinya? Nah, di sini ulama kita sudah menentukan siapa saja yang boleh menjadi imam berdasarkan urutannya. Ya, jadi menjadi imam itu tidak sembarangan ya, Anda semuanya. Ya, yang pertama, pemimpin di tempat wilayahnya. Jadi pemimpin tersebut haruslah bacaannya bagus juga, ya. Jadi dia seorang pemimpin dan bacaannya pun bagus, bacaan Al-Qur'annya, maka diutamakan dia yang menjadi imam. Jika tidak ditemukan, yang paling berhak adalah imam tetap, ya. Jika masjid tidak memilikinya, jadikan ada imam-imam walaupun dari luar daerah, ya, diminta untuk mengimami masjid tersebut. Nah, itu boleh. Kemudian jika tidak, maka penduduk setempat, ya, penduduk setempat. Jika tidak ditemukan atau sebaliknya banyak penduduk setempat yang mau menjadi imam, maka dapat dipilih berdasarkan kriteria tersebut ini. Apa kriterianya? Paling memahami hukum Islam, ya, dia fikihnya mantap. Paling fasih bacaan Al-Qur'annya, sudah pasti. Berperilaku paling sederhana atau zuhud dalam menjalani hidup, tidak glamor, ya. Kemudian paling menjaga diri dari makanan-makanan yang haram, yang nggak jelas ini punya siapa, dia nggak mau makan, ya. Nah, tidak yang syubhat-syubhat pun tidak mau. Yang lebih dulu berhijrah, misalnya di suatu tempat, ya, orang yang terlebih dahulu pindah ke situ. Kemudian paling banyak menjalankan syariat Allah. Nah, sholat sunnahnya rajin, ya. Paling mulia keturunan atau nasabnya. Paling baik tingkah lakunya. Paling bersih penampilannya. Paling merdu suaranya. Paling ideal postur tubuhnya. Jika seluruh calon imam tidak ditemukan yang ideal atau sebaliknya hampir semua ideal, maka dahulukanlah yang lebih
dahulu menikah. Nah, Nanda semua, jadi ini ya urutan-urutan yang bisa menjadi imam pada suatu masjid tertentu. Jadi ada urutan-urutannya. Yang jelas semuanya harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, kalau kita lihat posisi imam dan makmum seperti ini ya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi posisinya agak sedikit ke belakang imam. Kalau dia makmumnya sendiri laki-laki. Kalau makmumnya satu laki-laki dan satu perempuan, maka posisi makmum laki-laki masih sama, sedikit di belakang imam, dan posisi perempuan berada di belakangnya. Kalau dua laki-laki, maka tidak di samping lagi, tapi pindah ke belakang imam. Begitu juga ya, seperti ini. Nah, kalau banyak jamaahnya seperti ini. Pak, kalau ada 4 laki-laki 1 perempuan, nah seperti ini. Jadi yang laki-laki di belakang imam, ada 4 orang makmumnya. Nah, di belakang makmum ini ada hijab, kemudian baru ada seorang perempuan. Nah, atau seperti ini. Nah, kita harus pastikan bahwa makmum ini rapat ya. Kakinya rapat, pundaknya rapat ya. Nggak boleh satu maju makmumnya, kemudian yang lainnya berada di belakang dan kaki renggang-renggang. Nah, ini tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat seperti apa, Pak? Seperti pandemi misalnya, penyakit menular ya. Nah, itu boleh kita merenggangkan shaf berdasarkan nanti ketentuan MUI Majelis Ulama kita. Nah, bisa juga seperti ini Ananda ya. Nah, kita lihat di sini. Ini imam, kemudian di belakang sedikit ada makmum. Kalau satu makmumnya perempuan, maka tetap di belakang imam, tidak boleh di sebelah kanan imam. Ya. Nah, kemudian bagaimana jika ada anak laki-laki? Maka ya, imam di belakangnya adalah makmum dewasa, kemudian shaf berikutnya makmum anak-anak, baru shaf perempuan ya. Nah, gini cara pengaturannya. Pak, bagaimana seandainya tidak ada laki-laki, yang ada hanya perempuan, karena laki-laki sudah melaksanakan sholat Jumat misalnya ya. Nah, posisi imam seorang wanita itu sejajar ya, boleh sejajar dengan makmum. Boleh sejajar dengan makmum. Kalau makmumnya satu, maka ya di sebelah kanan. Kalau makmumnya 2 perempuan, maka imamnya berada di tengah-tengah. Ya. Jadi beda posisi imam laki-laki dan imam perempuan. Fahim tuh ya Nanda? Alhamdulillah. Selanjutnya, makmum muafiq dan makmum masbuk. Nah, jenis-jenis makmum ada namanya. Apa sih makmum muafiq? Nah, makmum muafiq berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau pada rakaat pertama. Dari awal dia sudah mengikuti imam. Ada namanya makmum masbuk. Nah, makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Dia bisa tertinggal 1 rakaat, bisa tertinggal 2 rakaat gitu ya. Karena dia datangnya belakangan. Nah, Nanda semuanya, bagaimana sih jika imamnya batal? Bagaimana cara menggantinya? Iya. Nah, ketika imam mengalami hal-hal yang membatalkan sholat, maka imam harus mundur dan makmum yang berada di belakang imam harus maju untuk menggantikannya. Misalnya imam ya kan batal karena buang angin, maka dia makmum yang berada di belakangnya harus maju menggantikannya. Bagaimana caranya? Nah, proses menunjukkan harus menggunakan isyarat, bukan kata-kata. Hai maju, nggak boleh gitu ya, dengan isyarat. Ya, misalnya imam membungkuk sambil menaruh tangannya di depan pinggul, misalnya ya. Nah, seraya menggambarkan ia telah berhadas, mules gitu ya.
Nah, atau dia beri kode kepada makmum yang berada di belakang imam, seperti disenggolnya makmum itu untuk maju menggantikan imam, gitu ya. Nah, kemudian karena makmum tadi sudah maju ke depan menjadi imam, maka yang di belakangnya harus menutup shaf, ya, harus menutup shaf yang kosong. Nah, bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa, Pak? Ya, jika imamnya lupa, maka ada tata caranya. Cara mengingatkannya bagi laki-laki itu dengan niat tasbih, ya, dan membaca subhanallah, subhanallah sekali saja. Subhanallah, imam akan langsung mengerti bahwa ada yang salah. Apakah dia terlupa, ya, atau kelebihan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau makmumnya perempuan? Bagaimana cara mengingatkannya? Ya, cara mengingatnya adalah menepuk tangan kanan kiri atau sebaliknya. Ya, jadi tangan kiri ini ditepuk oleh tangan kanan yang berada di atasnya. Itu ya. Maka nanti imam akan mengetahui bahwa imam pada saat itu sudah keliru. Nah, imam harus peka terhadap kode dari makmum tersebut, ya. Pak, seandainya imamnya lupa tasyahud awal, ketika dari sujud langsung berdiri, bagaimana ketika diingatkan dia sudah sempurna berdirinya? Maka kalau imam sudah sempurna berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya, imam tidak perlu duduk kembali, langsung saja meneruskan sholat. Nanti di akhir sebelum salam, selesai tasyahud akhir, sebelum salam melakukan sujud sahwi dua kali sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu ya. Nah, itu dia. Nah, kita sudah belajar nih tentang salat berjamaah, tata caranya, bahkan sampai imam lupa pun kita bisa mengingatkan. Apa sih Pak hikmah dalam salat berjamaah ini? Nah, yang pertama, masjid menjadi tempat utama salat berjamaah, ya. Kelebihan salat berjamaah di masjid adalah akan mendapatkan penerangan di tengah kegelapan di hari kiamat. Maka kita bersama-sama salat berjamaah. Seandainya kita sudah sering berjamaah, di akhirat nanti kita tidak ketemu, ya. Ada di antara kita yang masuk surga duluan, maka lapor nanti. Pak, teman saya dulu yang sering bersama-sama sholat berjamaah, kok nggak ada di sini, gitu ya. Ya Allah, mana nih teman saya? Nah, itu bisa menjadi penyelamat kita, penerang kita. Karena apa? Karena kita berjamaah bersama-sama melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, belajar berdemokrasi melalui sholat berjamaah. Bagaimana ketika imamnya salah, pemimpinnya salah, kemudian makmum mengingatkan, maka imam menerima peringatan tersebut dan melaksanakannya, gitu ya. Masya Allah. Belajar memberi hak yang sama kepada seluruh rakyat tanpa membedakan. Belajar menanamkan prinsip bahwa pemimpin dan yang dipimpin sama-sama memiliki amanah, ya. Berjamaah mengajarkan pentingnya cek dan balance, kontrol dan keseimbangan. Yang terakhir, berjamaah sama dengan menerapkan pemerintahan dari rakyat. Jadi pemimpinnya, imamnya dipilih dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Masya Allah. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung. Ya, apa sih rangkuman dari pelajaran bab 4 kita ini tentang sholat berjamaah? Ya, di sini bisa Anda baca ya. Dalam ketentuan fikih dikenal dengan dua bentuk, sholat munfarid. Apa tadi sholat munfarid? Sholat sendirian ya, dan sholat jamaah, sholat berjamaah. Ya, ada syarat-syaratnya ya. Ada posisi kalau makmumnya sendiri di mana posisinya, di mana kalau makmumnya sendiri.
Iya, kalau posisinya makmum laki-laki sendiri maka berada di sebelah, iya, di sebelah kanan imam ya. Nah, di belakang sedikit sebelah kanan, tidak boleh sejajar. Kemudian bagaimana tadi cara menggantikan imam yang batal ya, dengan syarat-syarat, dan bagaimana cara mengingatkan imam ketika salah atau khilaf. Bagaimana tadi? Laki-laki dengan mengucapkan tasbih subhanallah dengan niat sebagai tasbih juga ya. Kemudian bagi yang perempuan menepuk tangan. Nah, nada semuanya, alhamdulillah selesai pembahasan kita di bab 4 ini. Semoga kita selalu gemar dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jangan lupa terus sholat berjamaah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.